Apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Ajang Coinvest Asia 2022 di Bali menjadi momen bertemunya berbagai penggemar, penggiat hingga pemain industri kripto untuk saling mendapatkan pengalaman menyenangkan di Crypto Festival dan memperoleh wawasan jaringan serta berbagi peluang seputar Web3, kripto, blockchain, NFT, dan Metaverse. Jadi mau tidak mau, unit usaha sekarang itu harus masuk ke sana, gitu ya. Kenapa? Karena untuk pembayaran, untuk validasi data, untuk transaksi, perbankan, kemudian juga yang terkait dengan istilahnya verifikasi bidang surat-surat penting gitu ya, sertifikat tanah, ijazah, itu arahnya harus blockchain ke depan, ya. Karena bukan sekedar Ubitex sebenarnya, tapi kampus pun harus ke arah sana, ya. Perbankan, institusi, terutama akademik harus menggunakan teknologi ini, gitu, ya. Karena security-nya, karena kompleksitas di bidang apa namanya ya, security jaringan dan keaslian data misalnya itu bisa terjamin, lebih terjamin. Ini security first lah istilahnya ya di dunia networking, dunia jaringan internet. Ya, karena bukan sekedar menggunakan metode yang digabung-gabung, tapi memang ada kriptografi yang ditanamkan di sana, ada kriptografi yang digunakan. Baik, jadi kalau implementasi di kampus itu yang pertama misal security dari ijazah, yang keaslian ijazah itu yang pertama misal ya. Kemudian metode pembayaran ini terkait dengan security-nya pembayaran, terkait dengan development pembayaran, kecepatan transaksi, kemudian juga jaringan yang digunakan dalam pembayaran itu lebih terstruktur dan lebih unggul secara fisik ya. Itu kalau di kampus. Kemudian juga ke arah kalau di NFT-nya mungkin ke arah hak cipta, ke arah paten, karena ini masuk ke arah sana. Itu NFT yang sudah menyediakan platform. Ya, selama ini kita mendaftarkan paten HKI hanya mandek di direktorat kan ya, dan itu sangat kurang, itu teknologi itu kurang begitu masif. Sehingga kalau itu di-upgrade dengan teknologi blockchain di kampus itu akan lebih masif. Perpustakaan UB siap menyediakan layanan informasi dan literatur penunjang pendidikan bagi mahasiswa. Selain koleksi buku cetak, koleksi e-book dan jurnal menjadi koleksi andalan perpustakaan. Kepala perpustakaan juga meyakinkan mahasiswa bahwa layanan belajar di perpustakaan akan semakin nyaman dengan suasana coworking space yang mendukung mahasiswa belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kampus. Di perpustakaan ini sekarang kita pelayanannya mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya, tapi nanti insya Allah tahun depan kalau COVID-nya sudah mereda kita sampai jam 10 malam ya. Bahkan banyak sekali mahasiswa terutama pasca ya, untuk S3 dan S2 itu bahkan ada yang menginap di perpustakaan, mandinya juga di perpustakaan. Karena di perpustakaan nanti kita siapkan co-working space ya. Jadi tempat untuk nugas, kalau bahasa anak sekarang nugas. Kita siapkan nanti di sana kafe ya. Kafe di dalam perpus yang sudah diperintahkan oleh Pak Rektor, dan juga ada bakso nanti ya. Ada baksonya. Kita berikan aplaus untuk perpustakaan ya. Jadi dan harganya murah saudara. Untuk kopi itu sekitar berapa Pak? 3.000 sampai 4.000. Jadi harga mahasiswa ya. Tapi kelasnya seperti pesan kopi ya, seperti Starbucks ya. Rasanya seperti Starbucks. Lah memang kopi ya rasanya yang ngono rek ya. Gak ono sing beda ya. Baik, lanjut.
Nah ini, co-working space-nya ini nanti saudara boleh membawa makanan, boleh membawa atau minum kopi ya. Tapi kalau untuk yang di lantai 2, karena ini banyak label merah ya, jadi ada buku-buku yang label merah, maka tidak diperkenankan. Yang diperkenankan hanya di tempat co-working space. Ya saudara boleh nugas ini kalau ini istilahnya ini. Lanjut Pak. Nah ini saudara, jadi kita sekarang ada sekitar koleksi cetaknya 225.000 ya, judulnya itu. Yang paling kita andalkan di Indonesia ini ya, perpustakaan di Indonesia ini untuk UB adalah e-book dan e-jurnal ya. Produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh produk perikanan tradisional. Untuk mempertahankan kualitas produk, telah dikembangkan beberapa metode pengawetan. Salah satunya adalah fermentasi. Demi kita menciptakan suatu model untuk menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan ini sebenarnya sudah banyak coba untuk dipecahkan oleh para peneliti di dunia, tetapi seringkali mereka memecahkan masalah ini hanya secara parsial-parsial, tidak kemudian secara komprehensif membuat perbaikan-perbaikan yang meliputi dari perbaikan proses, perbaikan nutrisi, perbaikan mutu, fisikokimia, dan juga perbaikan fungsional kesehatan. Dari beberapa model tersebut, kiranya mungkin ini beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan. Model perbaikannya yang pertama adalah perbaikan proses, di mana pada perbaikan proses ini kita bisa mencari galur yang paling baik, spesies yang paling baik yang didapatkan dari indigenous mikroorganisme di Indonesia. Kita pada slide selanjutnya kita bisa lihat ada banyak sekali mikroorganisme yang sudah berhasil kita isolasi dan kita sudah konfirmasi dia mempunyai suatu karakter mikroorganisme yang sangat baik. Kemudian yang kedua, perbaikan nutrisi, di mana banyak sekali beberapa bahan terutama yang ada fitokimia dan juga ada beberapa yang mempunyai pitat. Ini kita bisa turunkan anti nutrisinya sehingga dia bisa secara maksimal kita perbaiki kualitas nutrisinya. Kemudian perbaikan mutu, perbaikan fisikokimia, di mana kalau produk yang prosesnya baik, nutrisinya baik, tapi karakter fisikokimianya jelek, tentu saja juga tidak akan menjadi optimal. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan fungsional, di mana optimasi standar downstreaming yang mengisolasi dan mempurifikasi metabolit sekunder dan juga metabolit primer dari mikroorganisme itu bisa kita lakukan. Masjid kampus tidak hanya dijadikan tempat untuk beribadah saja, namun mahasiswa juga dapat mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti kegiatan diskusi serta pelatihan kepemimpinan. Kusnul Fatoni selaku Ketua PPAUB menyampaikan MRP harus mengoptimalkan masjid kampus sebagai tempat pengkaderan dan pembinaan mahasiswa agar kedepannya dapat melahirkan lebih banyak pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Momen ini perlu dikembangkan untuk bersinergis antara dua masjid besar, yaitu Masjid Raden Patah dan Masjid UGM, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, tentu yang terkait dengan masalah karakteristik masjid kampus, sehingga ada beda antara masjid kampus dengan masjid yang bukan kampus. Yang kedua, harapan kami ke depan, kami berharap agar asosiasi atau organisasi kemasjidan kampus ini bisa dioptimalkan
lebih konkret ya. Jadi pengkaderan dan pembinaan karakter mahasiswa itu amat sangat diperlukan dan itu harus berbasis dari masjid, sehingga pengembangan karakter tidak ada kata lain kecuali berbasis masjid. Nah, saya berharap ke depannya dua masjid ini bisa mengarah ke program itu sehingga menjadi masjid yang berkarakter mahasiswa dan kepribadian mahasiswa, dan ya tentu ya masjid itu tidak hanya melayani bidang ritual tetapi lebih penting lagi mengembangkan spiritualnya. Salah satu misi Zerolim sebagai aplikasi pengolahan limbah minyak jelantah adalah mewujudkan ekonomi sirkular dengan cara melibatkan seluruh pihak pelaku ekonomi, terutama di Kota Malang, Lamongan, dan Kota Batu. Prinsip ekonomi sirkular yang berupaya memperpanjang masa guna suatu sumber daya diimplementasikan oleh Zerolim dengan mengolah limbah minyak jelantah juga botol plastik menjadi sumber daya baru. Kita searching ternyata di Eropa, di luar negeri itu minyak jelantah itu disebut namanya UCO atau used cooking oil. Nah, itu digunakan untuk bahan baku pembuatan biodiesel. Nah, sehingga dari permasalahan supply tadi dan demand ada permintaan, Zerolim hadir untuk sebagai waste management service solution, di mana kita ingin mengelola limbah minyak jelantah terlebih dahulu nih, di tahap itu tahun 2019. Jadi dari lomba. Oke, pahlawan ini adalah adalah intinya ujung tombak dari Zerolim gitu. Adalah mitra kita dalam mengelola dan mengambil sampah di masyarakat. Jadi tidak hanya bekerja as dia picker mengambil sampah atau menerima sampah, tapi dia juga menjadi tenaga edukasi di masyarakat yang menjadi struggle kami tadi. Nah, itu tugas dari pahlawan. Nah, jadi sampah-sampah teman-teman itu akan dikelola oleh pahlawan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi sistemnya adalah teman-teman minta penjemputan, pahlawan dapat orderan, pahlawan datang. Nah, nanti teman-teman langsung dapat itu uang atau dalam bentuk poin, uangnya dalam bentuk poin di aplikasi. Nah, di aplikasi itu teman-teman juga bisa tukarkan nih kayak di e-wallet. Kita sudah kerjasama sama ShopeePay, Link Aja, OVO, GoPay, itu 4 itu untuk e-wallet. Lalu teman-teman juga bisa untuk cairkan di ATM gitu. Pencairan di semua bank kita sudah kerjasama oleh semua bank. Jadi teman-teman tinggal mau mencairkan berapa dari poinnya itu bisa. Bahkan kita juga sekarang juga bisa buat pulsa gitu. Jadi banyak banget itunya. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tawarkan listrik portable terbarukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pencurian ikan di daerah Tambak, Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Ketua Dokter Mengabdi 2022, Muhammad Fauzan Adi Purnomo mengatakan, listrik portable terbaru yang diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki tambak ikan adalah LPT yang telah dilengkapi dengan sinyal buzzer serta menambah penerangan lampu di sekitar tambak untuk mempermudah pengawasan. Kita melihat adanya kebutuhan listrik di daerah Gili Ketapang yang masih sangat minim gitu ya. Apalagi di sana dapat informasi terjadi banyak pencurian dari petani ikan di sana yang mengelola ikannya secara berkelompok ya. Di sini kebetulan mitra kita juga namanya kelompoknya Pokmaswas ya. Jadi mereka istilahnya menceritakan keluhan mereka terkait adanya pencurian ikan di sana ya. Nah, sehingga dari situ kita mencoba menawarkan listrik portable terbarukan ini yang dilengkapi dengan
sinyal buzzer ya, ketika ada pencuri dia akan berbunyi begitu, sehingga membuat pencuri mungkin berpikir 2 kali untuk meneruskan niatnya mencuri. Ya, di samping itu juga adanya penerangan lampu ya, yang biasanya sebelumnya itu gelap sekali di keramba-keramba yang dimiliki oleh kelompok petani ikan di sana itu. Kita coba diberikan penerangan lampu ya, sewajarnya begitu ya, sehingga keramba-keramba yang tadinya gelap gulita itu setidaknya ada sedikit penerangan cahaya, yang mana penerangan tersebut mungkin membuat pencuri berpikir 2 kali ya, karena sebelumnya kalau pencuri itu datang karena gelap nggak kelihatan dari jauh, sehingga dia berani untuk melakukan niatnya mencuri ya. Tapi kalau dengan terang kelihatan dari jauh mungkin ada mengurungkan niatnya, karena mudah dilihat dari sisi yang lain ya, karena di Pulau Gili Ketapang ini dengan keramba itu jaraknya hanya sekitar 20 meteran saja, ya tidak terlalu jauh. Jadi kalau terang itu mudah diamati gitu. Sulitnya akses listrik di Pulau Gili Ketapang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian ikan kerapu. Dokter mengabdi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memberikan inovasi listrik portable terbarukan yang memiliki sensor pendeteksi pencuri dalam range 10 hingga 12 radius dari pusat alat. Sedangkan alat akan berada di luasan 6 meter dari karamba. Ada permasalahan yang sangat urgent, yaitu sering terjadinya pencurian. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai sekali pencurian mereka rugi hingga 20 juta rupiah. Nah, secara umum alat kami ini adalah bisa mendeteksi pencuri ya, dalam radius 12 sampai 10 meter dari pusat dari alat ini. Sedangkan untuk luasan dari karamba kurang lebih 6 meter. Jadi sebelum mereka mendekati keramba, mereka sudah terdeteksi sebagai pencuri. Nah, bagaimana alat ini bisa mendeteksi apakah ini pencuri atau pemilik? Ya, di sini kami ada sensor untuk mendeteksi, dan di pemiliknya itu ada tombol khusus untuk menonaktifkan alat sehingga dia tidak terdeteksi sebagai pencuri. Ya. Alat ini merupakan produk inovasi kampus, sehingga sebagai bentuk perlindungan intelektual sudah kami daftarkan di Dirjen Haki. Alat kami desain untuk bisa berdiri sendiri, karena di tengah laut tidak tersedia listrik dari PLN, tentunya alat ini harus bisa otonom. Alat ini kami lengkapi dengan solar cell sebagai sumber listriknya. Dan sudah kami desain untuk bisa bertahan selama semalam, dan pada siang hari otomatis dia juga tetap bisa menyala karena listrik dari solar cell langsung digunakan ke alat. Jadi 24 jam alat ini insya Allah bekerja. Untuk alatnya, tentunya alat ini kami rancang untuk 24 jam itu dengan beban yang sama. Tapi tentunya pada siang hari itu ada perbedaan, yaitu listriknya otomatis selalu tersedia ya, karena langsung dari solar cell ke alat. Adapun untuk malam hari itu dioptimalkan dengan menggunakan baterai charge yang dicas pada siang harinya. Untuk kelebihan dari alat ini adalah yang pertama, dia bisa mendeteksi pencuri sehingga mengamankan ikan yang ada di keramba. Terus yang kedua, alat ini tidak membutuhkan energi lain atau tidak bergantung dari PLN, karena memang di sana akses listrik juga sangat sulit. Untuk penduduk saja masih menggunakan PLTD. Ya. Sedangkan alat ini jauh dari pemukiman warga, sehingga kita menggunakan sumber listrik mandiri dari solar cell. Terus yang kelebihan yang ketiga, tentunya deteksi yang lebih jauh dari area yang ingin dilindungi, sehingga insya Allah lebih aman. Dan yang keempat, kelebihannya adalah dari yang kami tahu belum ada alat yang serupa, sehingga ini menjadi inovasi yang pertama untuk kategori ini.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.